Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan menerangkan materi mengenai glucose spike. Apa itu glucose spike? Mari kita simak materi tersebut. Tetapi sebelum menyimak materi tersebut, kita opening terlebih dahulu. Glucose spike adalah suatu kondisi lonjakan gula darah terjadi ketika glukosa atau gula sederhana menumpuk di aliran darah secara cepat. Bagi penderita diabetes, hal ini terjadi karena ketidakmampuan tubuh menggunakan glukosa dengan baik. Terjadinya glukosa spike, yaitu ketika glukosa menumpuk di aliran darah dan gula darah meningkat secara tiba-tiba, dan biasanya kondisi ini setelah kita makan. Ada beberapa ahli medis mengatakan bahwa glukosa spike sama seperti roller coaster glukosa. Jadi, roller coaster glukosa ini terjadi ketika kita selesai makan, glukosanya naik secara cepat, tetapi di beberapa saat kemudian dia turun lagi atau crash. Jadi ada juga yang namanya glucose spike, ada juga glucose crash. Dan ini terjadi waktu kita makan. Jadi kalau kita makan 3 kali, maka kondisi glucose spike atau glucose crash atau kerusakan ini terjadi 3 kali juga. Baik, gejala yang dirasakan ketika kita mengalami glucose spike adalah sering buang air kecil karena kondisinya adanya lonjakan dari gula darah tersebut. Yang keduanya kelelahan, ketiganya rasa haus yang meningkat, dan keempat penglihatan yang kabur dan sakit kepala. Ini gejala glucose spike yang kita rasakan. Nah, kondisi akibat glucose spike ini biasanya terjadi pada orang yang menderita kencing manis adalah ketoasidosis atau ketosis. Jadi bila kadar gula darah tinggi tidak diobati terlalu lama, maka glukosa akan menumpuk di peredaran darah kita dan sel-sel akan mengalami kekurangan energi. Dikarenakan glukosa tidak bisa dirubah menjadi energi karena kekurangan insulin, maka sel tersebut akan menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Nah, pecahan dari lemak tersebut akan berbentuk keton. Jadi kondisinya saat sel Anda menggunakan lemak, alih-alih glukosa tidak ada, maka proses tersebut dipecahnya lemak menghasilkan produk sampingan yang disebut keton. Dan pada orang diabetes dikatakan diabetes ketoasidosis atau disingkat DKA. Suatu kondisi yang berpotensi mematikan yang menyebabkan darah terlalu asam. Karena insulin yang berfungsinya sangat buruk pada penderita kencing manis, kadar keton tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat ke tingkat yang berbahaya dengan cepat. DKA atau diabetes ketoasidosis dapat menyebabkan koma, dan biasanya bila tidak ditangani dengan cepat, maka dari koma berubah menjadi titik. Pada orang normal, dapat mentolerir
kadar keton tertentu dalam darah. Keadaan ini dikenal dengan ketosis. Mereka, kita dalam hal ini, tidak mengalami ketosasidosis karena tubuh dapat menggunakan glukosa dan insulin dengan baik. Jadi pada orang normal, ketika glucose spike ini terjadi, maka insulin bekerja secara cepat. Makanan ada, insulin ada. Makanan ada, insulin ada. Tetapi kalau kondisi ini terus-menerus terjadi, maka tubuh akan dapat serangan dari glukosa spike itu sering terjadi. Dan ini akan mengakibatkan kita sebagai orang normal dapat cepat terkena diabetes. Jadi, insulin yang berfungsi dengan baik ini membantu menjaga kadar keton tubuh tetap stabil. Gejala diabetes ketoacidosis adalah keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Dapatkan pertolongan medis darurat jika mengalami diabetes ketoacidosis. Salah satu dari gejala tersebut biasanya kalau orangnya itu mengalami diabetes ketoacidosis, pingsan, maka kita cium bau dari orang tersebut. Napas berbau buah atau berbau keringat. Dan biasanya orang tersebut akan mengalami mual dan muntah, mulut kering dengan parah, kesulitan bernapas, kelelahan, mohon maaf, bukan kelemahan, kelelahan, nyeri di bagian perut, kebingungan, dan koma. Jadi itu gejala diabetes ketoacidosis. Nah, penyebab glukos spike ini adalah kadar gula darah berfluktuasi sepanjang hari saat Anda mengkonsumsi makanan, terutama makanan tinggi karbohidrat seperti roti, kentang, pasta, maka gula darah Anda akan segera naik. Maka glucose spike berhubungan dengan kenaikan gula darah, yaitu penyebabnya adalah karbohidrat. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau orang mengkonsumsi pizza dengan sayuran, maka munculnya seperti warna hijau. Jadi kenaikan gula darahnya tidak cepat. Tetapi kalau orang mengkonsumsi pizza tanpa sayuran, dia akan naik secara cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyebab dari glucose spike ini adalah karbohidrat. Nah, bagaimana kita secara menyikapi orang normal mengenai glucose spike ini? Kita harus tahu dulu bahwa glucose spike adalah hentakan atau stroke. Bila kondisi glucose spike ini terjadi, maka tubuh akan mengalami guncangan metabolisme. Hal ini memicu seluruh organ tubuh mengalami gangguan sementara. Jadi ketika pada orang normal yang bahasanya tidak mengalami glucose spike-nya itu ya tidak terlalu sering, tubuh mengalami guncangan dan itu bisa dinetralisir atau dibumper oleh kondisi insulin yang bisa keluar secara cepat. Nah, bila kondisi glucose spike ini dibiarkan atau kita makan dalam tanda kutip makan terlalu banyak karbohidrat, maka lonjakan gula darah akan memicu resiko diabetes pada orang normal akan meningkat karena kerja dalam hal ini pankreas menghasilkan insulin sering dipaksa keluar secara cepat dalam kondisi atau jumlah yang banyak. Dan kondisi ini sering terjadi akan dinamakan sindrom metabolik. Yang keduanya, karena glucose spike atau kita makan
karbohidrat terlalu banyak, asam lambung dipaksa keluar banyak juga. Jadi, glucose spike diakibatkan oleh mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat atau secara umum mengkonsumsi makanan terlalu banyak sehingga akan merangsang jumlah asam lambung keluar lebih banyak dalam waktu yang singkat. Yang keempatnya adalah metabolisme tidak optimal. Akibat dari hentakan tersebut, maka seluruh metabolisme tubuh tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, penyerapan makanan tidak optimal, kadang naik secara cepat dan turun lagi secara cepat. Akibatnya apa? Akibatnya kita mudah lapar. Sindrom metabolik, perlu saya jelaskan juga, adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Sindrom ini berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Jadi ini tidak seluruhnya bersamaan, tapi sangat dipengaruhi oleh kelemahan organ kita. Jadi sangat berkaitan dengan genetik atau faktor keturunan. Dan biasanya ini ditandai mengalami setidaknya 3 masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, dan dislipidemia seperti rendahnya HDL dan tingginya trigliserid atau LDL. Ada juga yang berpendapat bahwa sindrom metabolisme ini adalah kondisi obesitas plus salah satu masalah kesehatan sesuai dengan genetik masalah kesehatan. Maksudnya, kalau faktor genetik kita, orang tua kita ada diabetes, maka obesitas ditambah diabetes, itulah sindrom metabolik. Apabila orang tua kita ada hipertensi atau tekanan gula darah tinggi, tekanan darah, maka obesitas ditambah tekanan darah. Jadi itu yang dimaksud sindrom metabolik. Nah, penyebab dari glucose spike ini adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat dipecah menjadi glukosa dengan sangat cepat. Kadar gula darah berfluktuasi sepanjang hari. Saat kita mengkonsumsi makanan, terutama makanan tinggi karbohidrat seperti roti, kentang, pasta, gula darah akan segera naik. Jadi makanan tinggi karbohidrat dan jumlah makanan yang banyak kecuali serat dan tidak lengkap dan tidak bervariasi. Kondisi yang ketiga penyebab dari glucose spike adalah yang ini memang jarang diketahui, makannya terlalu banyak, makan terlalu cepat, atau mengunyahnya terlalu cepat, bentuk makanannya lunak seperti bubur, atau makanan yang di blender atau di juicer, saat makan disertai dengan minum, dan yang terakhir makan buah setelah makan. Nah, perlu kita bahas satu persatu. Dan tipsnya menghindari glucose spike adalah makan yang cukup dan tidak berlebihan. Kata cukup di sini atau bahasa dalam Islam disebutkan 100.000 adalah cukup dari volume makanan atau isi lambung kita diisi dengan sepertiga makanan, sepertiganya air, dan sepertiganya udara. Cukup selanjutnya adalah kalori dari makanan yang kita konsumsi, terutama cukup karbohidrat, dengan kata lain gizi seimbang. Sumber karbohidratnya 50-60%, proteinnya 10-15%, dan lemaknya 20-25%. Nah, tips menghindari glucose
Glucose spike yang kedua adalah makan yang bervariasi. Kata variasi di sini adalah ketika kita makan dalam satu piring, ada makanan pokoknya, ada sumber protein hewani nabatinya, ada sayuran dan buah-buahan, atau sesuai dengan kaidah isi piringku Kemenkes, di mana bagian kanan sepertiga sumber protein, baik itu protein hewani dan protein nabati, dan dua pertiganya sumber karbohidrat. Di bagian kirinya sepertiganya buah-buahan dan dua pertiganya sayuran. Tips menghindari glucose spike yang selanjutnya adalah makan dikunyah tidak cepat, tapi tidak pelan juga. Dalam proses mengunyah dengan cukup akan memberikan manfaat enzim-enzim bekerja secara optimal, terutama ptyalin atau air ludah kita. Dan gerakan peristaltik di kerongkongan bekerja secara optimal. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan secara cepat, maka ludah kita yang mengandung enzim ptyalin ini tidak bekerja secara optimal. Lalu yang keduanya gerakan peristaltik di tenggorokan atau kerongkongan kita tidak bekerja secara optimal juga. Mengakibatkan apa? Makanan menghentak ke bagian lambung. Dan ketika makanan cepat masuk ke bagian lambung, biasanya asam lambung akan terdorong ke atas. Dan biasanya ini salah satu tips menghindari GERD. Sehingga penyerapan zat gizi di usus bisa optimal bila kita makan perlahan. Kalau kita makan perlahan, maka penyerapannya juga tidak secara cepat. Ini berakibat atau memberikan efek kenaikan gula darah tidak cepat juga. Dan bila makanan tersebut dikunyah secara pelan dan gula darah naik secara pelan, akan memberikan efek juga penurunan gula darah dalam waktu yang cukup lama. Bila penurunan gula darah berjalan turunnya secara lama, ini akan mengakibatkan kita tidak lapar dalam waktu yang cepat. Tips selanjutnya adalah tidak minum saat makan dan mengkonsumsi buah sebelum makan. Bila kita minum saat makan, akan berakibat makanan itu meluncur dengan cepat, sehingga enzim tidak berjalan secara optimal. Selain itu juga, gerakan peristaltik di tenggorokan tidak berjalan optimal, tidak berjalan secara normal. Jadi sama seperti tips sebelumnya. Makanan yang cepat masuk lambung dengan cepat berakibat asam lambung naik ke daerah atas dan bisa sampai ke tenggorokan juga. Tetapi tenggorokannya bagian bawah ya. Makanan dan minuman dalam satu tempat, dalam hal ini di lambung, akan memperberat kerja lambung tersebut. Jadi seharusnya kalau idealnya makanan itu dicerna dulu oleh lambung, setelah dicerna baru air masuk. Tetapi kalau air dan makanan dalam satu tempat mengakibatkan volume lambung akan melar, katakanlah akan meningkat, akan banyak, mengakibatkan memperberat kerja lambung. Selain itu juga akan lebih baik mengkonsumsi buah sebelum makan, memberi manfaat pemanasan bagi sistem pencernaan sebelum kerja berat atau sebelum mencerna makanan pokok. Dan bila buah dikonsumsi terakhir, akan memberi beban penambahan karbohidrat. Kan kita sudah makan nasi, udah gitu kita makan buah lagi. Nah, makan nasi ini kan akan berakibat penambahan karbohidrat dalam proses pencernaan.
Dan sebaiknya makan buah itu lebih baik dikunyah karena enzim berjalan secara optimal. Kembali lagi hubungannya dengan air ludah atau enzim betialin tersebut. Tips selanjutnya adalah glucose spike ini bisa terjadi pada bulan Ramadan juga atau saat kita beribadah saum. Kondisi glucose spike ini dapat terjadi di bulan Ramadan. Kondisi dapat mengakibatkan kita terkena diabetes dalam waktu tua yang tua nanti, atau dengan kata lain dalam kondisi cepat juga. Kondisi atau pola makan kita saat saum yang berakibat glucose spike adalah saat berbuka langsung mengkonsumsi makanan berat, apakah itu gorengan atau langsung mengkonsumsi nasi. Lalu yang kedua, saat berbuka kita langsung mengkonsumsi tinggi gula seperti tajil, seperti sirup atau kolak. Sebaiknya sunnah Nabi saat berbuka kita mengkonsumsi satu penukar buah yang dicontohkan oleh Nabi adalah mengkonsumsi 3 biji kurma dan minum air putih. Setelah sholat, dalam hal ini sholat maghrib, baru kita mengkonsumsi makanan, yaitu nasi. Hal lain atau pola hidup yang membantu kita menekan glucose spike terjadi adalah saat setelah makan tidak langsung tidur, lakukan aktivitas kecil. Karena bila kita makan setelah tidur, berakibat pencernaan tidak menyerap secara optimal. Dengan kata lain, bagian pencernaan akan bekerja keras dan cepat mencerna makanan karena ke depan tubuh kita akan tidur yang berakibat glucose spike terjadi. Selain itu berakibat makanan di apa? Tidak dicerna secara optimal atau buru-buru. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah waktu makan malam sebaiknya 4 jam sebelum tidur. Atau saat bulan Ramadan disarankan setelah makan sahur tidak tidur. Begitulah materi mengapa terjadinya glucose spike. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.